Hari sudah beranjak malam, Aleta dan Ars tetap berjaga di ruangan itu. Keduanya juga tidak tega meninggalkan anak itu sendirian. Setelah selesai makan malam, Arbani pun tertidur dengan pulas. Aleta menyelimuti tubuh kecil Arbani. "Bagaimana menurutmu kalau aku bawa dia untuk mengurus rumahku?" tanya Aleta. "Aku rasa itu ide yang bagus. Dan aku rasa kalau Mbak itu tinggal secara cuma-cuma tidak mungkin dia mau," jawab Ars. "Nanti kalau dia sudah bangun kita akan bicarakan lagi," kata Aleta. Aku ingin tidur sambil memelukmu," kata Ars. "Belum halal," jawab Aleta. "Kalau begitu yuk nikah," ajak Ars to the point. "Belum saatnya, aku baru umur 20 tahun, jawab Aleta. "Sudah boleh tuh," kata Ars. "Jangan bicara lagi soal nikah kalau tidak ingin ditendang dari sini," ucap Aleta. "Galak amat sih," kata Ars. "Biarin, aku belum siap untuk nikah, soal nikah bukan soal main-main atau coba-coba. Aku ingin menikah sekali seumur hidup," jawab Aleta. "Aku juga begitu, makanya aku pilih kamu," ucap Ars. Sudah jangan bicara lagi soal itu. Kepalaku pusing dengarnya," kata Aleta. "Motormu bagaimana?" tanya Ars. "Biarkan saja, kalau hilang tinggal beli lagi, kan jadi baru," jawab Aleta enteng. Ars tersenyum, kekasihnya ini benar-benar berbeda dari yang lain. "Sayang, coba dekat sini," ucap Ars. Aleta mendekat, kemudian Ars memeluknya dari belakang. Aleta diam saja, sebenarnya Aleta suka saat diperlakukan seperti ini. Tapi ia gengsi. "Aku mencintaimu, kamu tidak perlu menjawabnya. Yang penting aku bisa dekat denganmu," ucap Ars. "Bagaimana kalau aku tidak bisa membalas perasaanmu?" tanya Aleta. "Gak apa-apa, yang penting jangan tinggalkan aku sudah cukup menderita selama ini. Aku mencarimu kemana-mana, tapi tidak kunjung ketemu. Karena aku tidak ada petunjuk apapun," jawab Ars. Aleta merasa ada cairan menetes di pundaknya. Aleta menyadari kalau Ars sedang menangis. "Sejak kejadian itu, aku hidup sebatang kara, kakakku meninggal, ibuku meninggal. Berkat dukungan darimu aku bisa menjalani hidup hingga ke tahap ini," gumam Ars. Aleta merasa tersentuh, meskipun ia sudah mengetahui cerita itu melalui penyelidikannya. Aleta hendak melepaskan pelukan Ars, tapi Ars semakin erat memeluknya. "Biarkan seperti ini, hanya kamu satu-satunya sumber kekuatanku sekaligus kelemahanku," ucap Ars. "Sekarang kita tidur ya," kata Aleta. Dengan patuh Ars mengangguk. Aleta berbaring di samping Ars memeluknya dengan erat. Keduanya berbaring di atas sofa. Perlahan-lahan Ars memejamkan matanya dan tertidur. Saat dekat Aleta, Ars dengan mudahnya terlelap. Aleta menghapus sisa-sisa air mata di pipi dan sudut mata Ars. Aleta membelai lembut pipi dan bibir Ars. Aleta tersenyum lalu berkata, "Jujur aku tidak bisa menolak pesonamu, tapi aku terlalu gengsi untuk mengakui perasaanku," gumam Aleta. Ars tersenyum tipis, sangat tipis sehingga Aleta tidak menyadarinya. Ars mendengar gumaman Aleta kepadanya. "Aku sangat mencintaimu," batin Ars. Kemudian ia benar-benar tertidur. Aleta yang tidak bisa tidur, tubuhnya terasa sesak karena dipeluk oleh Ars. Dan juga mereka sedang berada di sofa. Sementara ranjang rumah sakit digunakan oleh Arbani dan ibunya. Pagi hari, Ars terbangun dari tidurnya, dan melihat Aleta masih terlelap dalam dekapannya. Seketika ia tersenyum. Hatinya merasa sangat bahagia saat ini. Ars mengecup kening dan bibir Aleta dengan lembut. Aleta masih tetap tertidur, karena jam 3 pagi Aleta baru bisa tidur. Perlahan Ars bangkit dan berjalan menuju kamar mandi. Ars mencuci mukanya dan setelah itu ia keluar mencari sarapan untuk mereka. Arbani pun terbangun, dan langsung menuju kamar mandi. Arbani harus belajar melakukannya sendiri, agar tidak menyusahkan orang lain. Setengah jam kemudian, Ars sudah kembali dengan membawa sarapan. Dilihatnya Aleta masih tertidur, dan Arbani sudah duduk di samping ibunya yang juga sudah bangun. "Kakak sudah bangun?" tanya Ars. "Kamu siapa? Dan aku kenapa bisa ada di sini?" tanya Ria. "Kami menemukan kakak tergeletak pingsan di pinggir jalan, jadi kami bawa kakak ke sini untuk diobati," jawab Ars. "Bu, mereka orang baik," kata Arbani. Ria menoleh ke arah anaknya. "Maafkan ibu, nak.
Tidak apa-apa Bu, kita harus berterima kasih kepada mereka, ucap Arbani. Terima kasih, ucap Ria, karena ia tidak tahu memanggil apa pada pemuda itu. Kakak makan dulu, dari kemarin tidak makan, ucap Ars. Ars membeli bubur ayam untuk sarapan. Ini untuk Bani, ucap Ars. Kemudian Ars menghampiri Aleta yang masih tertidur. Ars membiarkan saja Aleta tertidur karena Ars tahu, Aleta pasti capek. Tidak berapa lama Aleta pun terbangun dan segera bangkit. Jam berapa ini? Tanya Aleta. Masih awal, baru jam 7 pagi, jawab Ars. Aleta melihat ke meja ternyata sudah ada sarapan, kemudian ia menoleh ke arah Ria dan Arbani yang sedang makan bubur. Aleta bangkit dan menghampiri Ria. Mbak sudah bangun? Tanya Aleta. Ria mengangguk, terima kasih banyak telah menolongku dan juga anakku, ucap Ria. Sama-sama Mbak, kebetulan kami lewat di sana, ucap Aleta. Ria seorang wanita berusia 28 tahun yang ditinggal mati suaminya karena kecelakaan. Saat itu Ria dan suaminya serta anaknya pergi dengan menggunakan motor ke suatu tempat. Tapi naasnya mereka mengalami kecelakaan dan suaminya meninggal di tempat, sementara Ria dan anaknya hanya luka ringan saja. Akibat kejadian itu Ria diusir oleh mertuanya karena dianggap penyebab kematian anak kesayangannya. Enak, tanya Aleta sambil membelai rambut Arbani. Arbani hanya mengangguk. Setelah ini Mbak ikut denganku saja, kata Aleta. Maaf deh, Mbak tidak bisa, ucap Ria. Kenapa? Bukankah Mbak tidak punya tempat tinggal? Tanya Aleta. Aku akan mencari kerja, dan setelah itu akan mencari kontrakan, jawab Ria. Kebetulan Mbak, aku butuh pembantu rumah tangga, kalau Mbak mau, kata Aleta. Benarkah? Tanya Ria girang. Aleta mengangguk. Aku tinggal sendirian Mbak, dan jarang pulang ke rumah. Seharian aku bekerja, kata Aleta. Sayang, makan dulu. Setelah itu kita bawa kakak ini pulang, kata Ars. Aleta pun memakan sarapannya, dan tidak berapa lama dokter pun masuk untuk memeriksa pasien. Bagaimana dok? Tanya Ars. Ibu ini tidak apa-apa, semua sehat dan sudah boleh pulang, kata dokter itu. Setelah itu dokter pun pamit untuk memeriksa pasien lain. Hari ini juga Ria dan Arbani dibawa oleh Ars dan Aleta ke rumah Aleta. Setelah mendapatkan izin dari dokter mereka pun keluar dari rumah sakit. Saat ini mereka sudah berada di dalam mobil, Ars mengendarai mobil dengan kecepatan sedang. Tidak seperti kemarin yang ngebuat karena panik. Rumahku tidak terlalu besar Mbak, hanya ada 3 kamar. 1 di atas dan 2 di bawah, kata Aleta. Terima kasih banyak dek, ucap Ria. Aleta menyuruh Ars berhenti di tempat Aleta menyimpan motornya. Beruntung motornya masih berada di situ. Kemudian Aleta pun menaiki motor untuk kembali ke rumahnya, mereka semua pun tiba di rumah Aleta. Rumah yang tidak terlalu besar, tapi terlihat begitu mewah bagi Ria yang memang dari keluarga sederhana. Silakan Mbak, kata Aleta. Dengan perasaan kikuk Ria pun masuk menggandeng tangan putranya. Aleta pun langsung mempersilakan Ria dan Arbani untuk istirahat terlebih dahulu. Aleta menyuruh keduanya pisah kamar, tapi Ria lebih memilih 1 kamar dengan putranya. Aleta pamit keluar bersama Ars untuk membeli pakaian dan keperluan lainnya untuk Ria dan Arbani. Urusan kantor Ars serahkan kepada sang asisten pribadi. Kita kemana sayang? Tanya Ars. Ke mall, aku akan membeli keperluan mereka, jawab Aleta. Ars hanya manggut-manggut saja. Siap ratu hatiku, ucap Ars. Suka sekali menggombal, kata Aleta. Aku serius, engkaulah ratu di hatiku, ucap Ars mengulanginya. Ya sudah yuk berangkat, ajak Aleta. Sementara Ria, bukannya istirahat. Ia malah mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Seperti membersihkan rumah dan sebagainya. Hanya kamar Aleta yang tidak ia bersihkan, karena kamar itu terkunci. Alhamdulillah sudah selesai, sekarang saatnya aku masak, gumam Ria. Ria pergi ke dapur dan melihat bahan-bahan yang ada di dalam kulkas serta lemari penyimpanan barang. Masak apa ya? Gumam Ria bingung, karena di dalam sana hanya ada telur dan sayuran saja. Karena Aleta belum sempat untuk berbelanja bahan makanan. Akhir-akhir ini Aleta lebih sibuk di luaran. Akhirnya Ria memutuskan untuk memasak nasi goreng. Ria menanak nasi terlebih dahulu. Sementara menunggu nasi matang, Ria kembali ke kamar untuk mandi.
Sementara Aleta dan Ars sudah selesai berbelanja pakaian, saat Ars ingin menyimpan belanjaan di mobil. Tiba-tiba dari arah belakang sebuah pisau mengasteris us ke arahnya. Beruntung Ars cepat tanggap dan menghindari pisau tersebut. Ars menendang tangan orang yang ingin main asteris amnya itu. Sehingga pisau itu terlempar ke sisi kiri. "Siapa kamu?" tanya Ars, karena memang tidak mengenal orang tersebut. "Kamu tidak perlu tahu siapa aku," jawab orang itu. Kemudian ia menepuk tangannya 2 kali. Keluarlah 10 orang yang sejak tadi bersembunyi. Mereka semua berbadan besar dan menyeringai lebar ke arah Ars. Ars tidak gentar sedikit pun. Malah Ars tersenyum sinis menatap tajam orang tersebut. Mereka yang berjumlah menjadi 11 orang karena ditambah 1 orang yang ingin mie asteris suk Ars tadi. "Habisi dia," perintah seorang pria. "Tunggu." Ars belum mengerti mengapa mereka tiba-tiba menyerang. "Cepat hajar dia, Tuan ingin pemuda ini mati," kata pria itu. Ars pun bersiap-siap, kali ini ia akan lebih serius. Pertama 5 orang maju untuk melawan Ars. Ars menghindar dari serangan yang satu, tapi menendang 1 orang yang lain. Ars dengan gesit melawan mereka, sehingga satu persatu tumbang. Kemudian maju lagi 5 orang. Ars kembali melawan orang tersebut. Pertarungan terus berlanjut, hingga nafas Ars ngos-ngosan. Tapi ia tidak boleh menyerah. Kalau dia menyerah maka dia yang jadi korban. "Aku harus bisa mengalahkan mereka," gumam Ars. Ars kembali melawan mereka setelah berhenti sejenak. Kini 5 orang berikutnya juga sudah tumbang. Tinggal 1 orang lagi yang akan dikalahkan oleh Ars. Melihat tatapan tajam Ars, orang itu mundur dan hendak melarikan diri. Melihat hal itu, Ars segera berlari kecil dan menerjang punggung orang itu sehingga orang itu terjatuh dan tertelungkup di tanah. Ars dengan tanpa hati menginjak orang tersebut hingga pingsan. Ars merasa lega karena sudah berhasil mengalahkan mereka semua. Tiba-tiba Ars teringat Aleta yang tadi pamit ke toilet. Sementara di sisi lain, "Siapa kalian?" tanya Aleta saat ada beberapa orang wanita memasuki toilet wanita. Wanita itu menyeringai, "Kami hanya mendapat tugas untuk membunuhmu." Aleta tersenyum sinis, kemudian dia hendak pergi dan tidak ingin berurusan dengan orang itu. "Mau kemana kamu?" tanya wanita itu. "Aku tidak ingin berurusan dengan kalian. Pergilah sebelum aku buat kalian tidak bisa berjalan," jawab Aleta. Aleta sudah memegang jarum suntik yang berisi cairan pelumpuh. Aleta melewati satu di antara mereka, tapi tiba-tiba satu tendangan keras hampir mengenai wajah Aleta. Dengan gesit Aleta menangkap kaki tersebut dan menusukkan jarum tersebut. Kemudian Aleta memutar kaki tersebut sehingga tubuh wanita itu juga ikut berputar. Sehingga wanita itu terjerembab ke lantai. "Ah!" jerit wanita itu. "Kau, apa, mau seperti dia?" tanya Aleta dengan santai. Salah satu memberi kode kepada yang lain untuk menghajar Aleta. 4 orang maju, mereka juga berjumlah 10 orang. Aleta melihat tato di lengan wanita itu dan mengenal tato. Aleta tersenyum smirk. "Dasar mafia pengecut," gumam Aleta. "Ya, mereka adalah dari kelompok mafia raja. Sebab itulah Aleta mengejeknya mafia pengecut, karena bisanya cuma kabur." Salah satu dari mereka menendang Aleta, tapi Aleta secepat kilat mengambil pensil yang ia simpan di sakunya. Aleta menahan serangan tersebut dan meletakkan pensil tersebut ke tubuh wanita itu. Hanya dalam beberapa detik wanita itu pingsan. Bah! Umpat yang lainnya. Kemudian mereka maju serentak dan melayangkan tendangan ke arah Aleta. 2 kaki Aleta tangkis dengan tangannya, dan 1 lagi Aleta blokir dengan kakinya. Brak! Pintu toilet didobrak dengan kasar. Mereka semua menoleh ke arah pintu. "Sayang!" panggil Ars dengan nafas yang belum teratur. Karena ia sempat berlari dari parkiran menuju toilet karena begitu mengkhawatirkan Aleta. Padahal yang Ars khawatir lebih tangguh dari yang Ars kira. Salah satu dari wanita itu langsung menyerang Ars. Ars sempat mengelak sehingga tendangan tersebut hanya mengenai angin. Ars dan Aleta pun melawan mereka semua dengan sungguh-sungguh. Aleta menyetrum dan menyuntik mereka agar pingsan. Tapi ketika sadar mereka tidak akan bisa bergerak. Tidak semua yang Aleta buat lumpuh, Aleta hanya memilih yang kuat saja untuk dibuat lumpuh. Di dalam toilet mereka terus bertarung. Ada beberapa orang yang hendak ke toilet terpaksa mengurungkan niatnya karena takut melihat perkelahian. Ada yang memanggil keamanan di mall ini agar segera diamankan.
Bagaimana kamu tahu aku diserang? Tanya Aleta. Aku juga diserang saat di parkiran tadi, jawab Ars. Ketuanya pengecut, kata Aleta. Maksudmu? Tanya Ars. Mereka adalah orang utusan kekasih ibu tirimu, jawab Aleta. Mereka sempat-sempatnya ngobrol saat pertarungan tersebut jeda, membuat para musuh semakin emosi. Kali ini lebih serius, kata Aleta. Ars hanya tersenyum. Perkelahian mereka berlanjut. Satu demi satu tumbang oleh Aleta dan Ars, keduanya bertos ria saat berhasil mengalahkan mereka semua. Lain kali selidiki dulu lawan kalian, ucap Ars pada mereka yang tidak pingsan. Tidak berapa lama penjaga keamanan pun datang dan segera meringkus mereka semua. Di parkiran juga ada Pak, kata Ars. Mereka dibawa ke pos jaga sebelum dibawa ke kantor polisi. Kamu tidak apa-apa? Tanya Ars menelisik dan memutar tubuh Aleta untuk memastikan. Aku gak apa-apa, justru aku khawatir ke kamu, jawab Aleta. Ars pun memeluk Aleta. Ia begitu mengkhawatirkan keadaan Aleta. Padahal Aleta jago berkelahi.